Salah satu hal yang saya rindukan dalam masa pandemi seperti ini ketika suasana karantina adalah kesempatan untuk bertemu kembali dengan teman-teman. Kesempatan untuk keluar makan dengan keluarga, dengan teman-teman. Dan di sini masa musim panas itu sudah hampir tiba ya, musim semi sudah mulai berakhir. Cuaca saat ini bagus sekali kalau bisa kumpul dengan teman-teman di halaman belakang barangkali atau di taman untuk barbecue, untuk sekedar berkumpul, berbicara. Teman, sahabat, ini adalah orang-orang yang kita sekarang kehilangan, tidak ada banyak waktu dan bisa dikatakan tidak ada kesempatan untuk bertemu dengan mereka karena suasana karantina ini. Kita punya orang-orang yang mengelilingi kita, teman kerja, rekan-rekan kerja, sahabat, dan kita bisa mengatakan ada berbagai tingkatan. Ada yang katakan itu cuma kenalan, barangkali itu adalah rekan kerja, itu adalah teman, dan kemudian sahabat. Ada yang mengatakan sahabat dekat atau BFF. Siapapun mereka, kita ada orang-orang yang mengelilingi kita. Orang-orang ini adalah orang-orang yang kita harap bisa memberi manfaat kepada kita, orang-orang yang kita harap bisa bersumbangsi kepada kita, orang-orang yang kita harap itu bisa kita andalkan. Namun, saudara dan saya kira kita semua mengerti bahwa tidak semua teman seperti itu. Sayangnya tidak semua orang yang ada di sekitar kita itu memiliki dampak positif, bisa membawa sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Kita punya orang-orang yang ada di sekeliling kita yang barangkali mendekati kita karena mereka ingin numpang ketenaran kita, ingin memanjat tangga sosial menggunakan kita. Ada yang bergaul dengan kita karena mereka mendapatkan sesuatu dari kita. Mungkin dengan bergaul dengan kita, mereka mendapatkan ide-ide yang kemudian mereka bisa kembangkan sebagai ide mereka sendiri, sebagai untuk memajukan karir mereka sendiri. Kita punya orang-orang seperti itu. Kita punya orang-orang yang ada di sekeliling kita yang bergaul dengan kita karena merasa mereka bisa gosip kepada kita tentang orang lain, atau barangkali ingin tahu tentang kita supaya mereka bisa gosip tentang kita kepada orang lain di belakang kita. Kita semua punya orang-orang seperti itu, dan kita sekarang ini makin terbiasa mendengar di apa yang disebut dengan orang-orang yang beracun, orang-orang yang kita perlu hindari, orang-orang yang kita tidak perlu terlalu sering bergaul. Salah satu hal yang banyak terjadi dalam masa pandemi sekarang ini adalah kita mengatakan sudah cukup banyak berita negatif, kita tidak perlu bergaul dengan orang negatif lagi. Memang benar, saudara, kita perlu menghindari orang-orang seperti itu. Kita perlu menjauhi orang-orang yang bisa menjatuhkan kita, orang-orang yang tidak mendatangkan manfaat atau keuntungan apa-apa untuk kita. Tetapi bukan itu yang saya ingin kita pikirkan, bukan itu yang saya ingin kita renungkan pada hari ini. Salah satu refleksi saya dalam masa pandemi ini adalah apa yang ditulis di dalam Amsal yang pasal ke-27 ayat 17. Salah satu ayat yang saya sangat sukai di dalam Alkitab, di mana dikatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Pertanyaan bagi saya dalam masa pandemi ini adalah bukan bagaimana orang lain memengaruhi saya, bukan bagaimana orang-orang berdampak kepada saya. Pertanyaan yang saya tanyakan pada diri saya sendiri adalah, saya menjadi sahabat, menjadi teman seperti apa kepada orang-orang yang ada di sekitar saya? Bagaimana saya berdampak terhadap orang-orang yang ada di sekeliling saya? Bagaimana saya memengaruhi mereka? Kalau saya melihat ada orang lain di sekeliling saya sebagai orang yang negatif, orang yang tidak baik, orang yang tidak membawa sesuatu yang positif kepada saya dan saya harus hindari. Nah, apakah ada kemungkinan saya juga merupakan orang seperti itu terhadap mereka? Amsal 27 ayat 17 mengatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saya suka ayat ini karena ayat ini bukan hanya berbicara mengenai pentingnya orang-orang yang ada di sekitar kita, pentingnya kita saling menguntungkan dan saling menajamkan. Tujuan dari persahabatan, tujuan dari pergaulan bukan. Tetapi kata kerja yang dipakai itu adalah kata yang bersifat aktif. Di sini tidak berbicara mengenai bahwa saya bergaul supaya saya ditajamkan oleh orang lain.
Di sini berbicara mengenai bagaimana saya menajamkan sesama saya, bagaimana saya menajamkan orang yang ada di sekitar saya. Saya tidak bisa mempengaruhi saya tidak bisa mengatur bagaimana orang yang ada di sekitar saya, tapi saya bisa menentukan bagaimana saya terhadap mereka. Mereka mungkin adalah orang yang negatif, tetapi saya juga harus berhati-hati. Jangan sampai ternyata saya juga dipandang oleh mereka sebagai orang yang negatif, orang yang tidak berdampak positif, orang yang tidak menguntungkan, orang yang tidak membuat mereka lebih baik. Saya ingin mengajak kita melalui ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa saudara dan saya bukan hanya kita bergaul dengan orang lain, tapi kita perlu memiliki dampak positif terhadap orang lain. Sikap kita, kata-kata kita, cara kita memperlakukan orang yang ada di sekitar kita, cara kita hidup, semua itu akan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka melihat kita, mereka menilai kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita berdampak positif terhadap mereka? Apakah kita membuat orang yang ada di sekitar kita itu lebih baik? Membuat orang yang ada di sekitar kita itu lebih sukses? Apakah dengan mereka bergaul kepada kita, mereka menjadi manusia yang lebih berguna, manusia yang lebih produktif, manusia yang lebih kreatif, manusia yang lebih sukses dalam kehidupan mereka? Apakah kita memberikan sumbangsih kepada mereka untuk mendorong mereka supaya mereka bertumbuh di dalam kehidupan mereka? Saya berdoa semoga saya menjadi orang seperti itu terhadap orang yang di sekitar saya. Saya berdoa semoga saya menjadi orang yang menajamkan sesama saya, membuat orang di sekitar saya itu menjadi lebih baik, lebih maju, lebih sukses, lebih berbuah dalam kehidupan mereka. Dan saya berdoa semoga saudara juga menjadi orang yang seperti itu. Harapan saya masa pandemi ini menjadi masa di mana kita bukan hanya mengembangkan diri kita, membuat kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan, tetapi juga membuat kita lebih punya kemampuan untuk membantu orang lain bertumbuh, membawa orang lain lebih dekat kepada Tuhan, membawa orang lain lebih bersyukur kepada Tuhan. Dan izinkan saya berdoa bagi kita semua supaya kita bisa menjadi orang yang seperti itu. Tuhan, saya berdoa, jadikanlah kami sebagai orang yang berguna bagi sesama kami. Jadikanlah kami sebagai sahabat yang sejati bagi orang yang ada di sekitar kami. Jadikan kami sebagai orang yang berdampak positif terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami. Supaya melalui kami, orang-orang yang ada di sekitar kami hidupnya lebih baik. Mereka merasa beruntung, mereka merasa berbahagia. Karena apa yang kami lakukan, karena sikap kami, karena kata-kata kami. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Semoga kata-kata kita, sikap kita, apa yang kita lakukan, membuat orang mengatakan, saya bersyukur punya teman seperti dia. Tuhan memberkati saudara. Amin.